Baik, selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul analisa tetrasiklin secara kualitatif. Untuk nama kelompoknya, Komarani Astiti, NIM 212004, Nilo Sukratini 212005, Imade Dia Pipit Darmayanti 212029. Topik yang akan dibahas yang pertama dasar teori, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga prosedur kerja, yang keempat pembahasan, dan kelima kesimpulan. Pengertian analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu proses dalam mengidentifikasi keberadaan suatu senyawa kimia dalam suatu larutan atau sampel yang tidak diketahui. Analisis kualitatif disebut juga analisis jenis, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menentukan macam, jenis zat atau komponen-komponen bahan yang dianalisa. Dalam melakukan analisa kualitatif, yang dipergunakan adalah sifat-sifat zat atau bahan, baik sifat-sifat fisik maupun sifat-sifat kimianya. Analisis kualitatif berdasarkan sifat kimianya melibatkan beberapa reaksi di mana hukum keseimbangan massa sangat berguna untuk menentukan ke arah mana reaksi berjalan. Contoh, reaksi redoks, reaksi asam basa, kompleks, dan reaksi pengendapan. Sedangkan analisis berdasarkan sifat fisikanya dapat diamati langsung secara organoleptis seperti bau, warna, terbentuknya gelombang gas atas ataupun endapan yang merupakan informasi awal yang berguna untuk analisis selanjutnya. Tujuan analisis kualitatif. Tujuan analisis kualitatif adalah untuk memisahkan dan mengidentifikasi sejumlah unsur atau senyawa. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisa komponen atau jenis zat yang ada dalam suatu larutan. Pengertian tetrasiklin. Tetrasiklin adalah antibiotik bakteriostatik berspektrum luas yang menghambat sintesis protein. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, pemberian bentuk serbuk habur, warna kuning, tidak berbau atau sedikit berbau lemah. Kelarutan, sangat suka larut dalam air, larut dalam 50 bagian etanol 95%, praktis tidak larut dalam kloroform pekat dan dalam eter pekat, larut dalam asam encer, larut dalam alkali disertai perguraian. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Rani, sifat tetrasiklin berdasarkan fisika dan kimia. Umumnya, tetrasiklin berupa kristal kuning yang amfoter, tidak berbau atau sedikit berbau lemah. Kemudian tetrasiklin merupakan basa yang suka larut dalam air, garam Na, dan garam HCl yang mudah larut dalam air. Untuk pH tetrasiklin ada 5-5,5, untuk titik leburnya 214 derajat Celcius, untuk bobot molekulnya 480,90, berbentuk basa, dan garam HCl stabil dalam keadaan kering. Tetrasiklin cepat berkurang potensinya dalam larutan. Sifat tetrasiklin stabil di udara, tetapi pada pemaparan terhadap larutan dengan pH lebih kecil, potensi berkurang dan cepat rusak dalam larutan alkali hidroksida. Berikut cuplikan video dari kelompok kami. Alat, mortir dan stamper, batang pengaduk, beka gelas, pipet tetes, tabung reaksi, bahan, tetrasiklin, air, ether, etilasetat, metanol, etanol, anheksana, benedik, formaldehyde, asam sulfat, Lieberman, Marquis. Sebelum uji organoleptis, uji kelarutan, dan uji dengan reaksi warna, tetrasiklin digerus terlebih dahulu. Uji organoleptis, bentuk serbuk hablur, warna kuning, tidak berbau atau sedikit berbau lemah, rasa pahit. Uji kelarutan, masukkan tetrasiklin ke masing-masing beka gelas. Satu sampel ditambah air menjadi larut. Dua sampel ditambah ether menjadi tidak larut. Tiga sampel ditambah etil asetat menjadi tidak larut. Empat sampel ditambah metanol menjadi larut.
5 sampel ditambah etanol menjadi larut. 6 sampel ditambah N-heksana menjadi tidak larut. Uji dengan pereaksi warna. Tetrasiklin dimasukkan ke masing-masing tabung reaksi. Satu sampel ditambah regen Benedict menghasilkan negatif warna hijau. Dua sampel ditambah formaldehid dan asam sulfat pekat menghasilkan positif warna kuning. Tiga sampel ditambah regen Lieberman menghasilkan negatif warna kuning. 4 sampel ditambah Marquis test menghasilkan positif warna oranye. 5 sampel ditambah asam sulfat pekat menghasilkan positif warna ungu. Untuk pembahasannya, analisis tetrasiklin secara kualitatif dilakukan dengan cara uji organoleptis, uji kelarutan, serta uji dengan reaksi warna. Yang pertama, uji organoleptis. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, halaman 594 menyatakan bahwa tetrasiklin berbentuk sebut hablur, berwarna kuning, tidak berbau, atau sedikit berbau lemah dan berasa pahit. Yang kedua, ada uji kelarutan. Dalam menggunakan pelarut air, memiliki struktur H2O, sedangkan metanol CH3OH, etanol 3C2H6O. Hasil yang kami dapatkan yaitu larut karena air tidak memiliki ikatan atom C. Untuk metanol memiliki 1 ikatan atom C, etanol memiliki 2 ikatan atom C, dan termasuk sifat polar. Sifat polar adalah senyawa yang memiliki rumus umum ROH dan menunjukkan adanya atom hidrogen yang menyerang atom elektronegatif atau oksigen. Sedangkan eter memiliki struktur C2H5,2O, etil asetat C4H8O2, dan N-heksana C6H14. Hasil yang kami dapatkan yaitu tidak larut karena eter memiliki 2 ikatan atom C, etil asetat memiliki 4 ikatan atom C, dan N-heksana memiliki 6 ikatan atom C, dan termasuk sifat nonpolar. Sifat nonpolar adalah pelarut yang memiliki konstanta dielektrik yang rendah dan tidak larut dalam air. Pelarut dalam kategori ini memiliki ikatan dipol yang besar. Ikatan dipol merupakan ikatan rangkap antara karbon, oksigen, dan hidrogen. Selanjutnya, presentasi dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari dia. Ketiga, uji dengan reaksi warna. A. Sampel ditambah reagen Benedict menghasilkan warna merah yang terjadi akibat reaksi dengan zat pereduksi dari tetrasiklin yang mengandung gugus hidroksil pada gugus alifatik. B. Sampel ditambah formaldehid dan H2SO4 pekat menghasilkan warna kuning. Ini disebabkan sama seperti uji D karena Marquis dibuat dengan penambahan formalin dan asam sulfat pekat. C. Sampel ditambah reagen Lieberman menghasilkan warna hitam. Ini disebabkan oleh senyawa yang mengandung 2 cincin benzen tersubstitusi mono yang tergabung dalam 1 atom karbon atau atom karbon yang berdampingan. D. Sampel ditambah Marquis tes menghasilkan warna oranye karena banyaknya rasio C, H, dan N pada
tetrasiklin yang menyebabkan panjang gelombang bergerak lebih jauh. Sampel ditambah H2SO4 pekat menghasilkan warna ungu karena SO4 bereaksi dengan gugus fenil amin sekunder. Hasil praktikum yang kami dapat dalam penambahan reagen Benedict dan Lieberman menunjukkan hasil negatif pada penambahan reagen Benedict berwarna hijau dan Lieberman berwarna kuning. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu alat-alat yang digunakan kurang bersih, sampel dan reaksi yang digunakan sudah terlalu lama, kurang tepatnya dalam penambahan reaksi, serta kurang telitinya dalam mengamati warna. Kesimpulan, berdasarkan uji organoleptis, uji kelarutan, dan uji dengan reaksi warna yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa uji organoleptis berbentuk serbuk hablur, berwarna kuning, tidak berbau atau sedikit berbau lemah dan berasa pahit. Kemudian uji kelarutan yang digunakan pelarut air, metanol, etanol, hasil yang didapat larut bersifat polar. Dan eter, etil asetat, N-heksana mendapatkan hasil tidak larut yang bersifat nonpolar. Untuk uji dengan reaksi warna, dalam penambahan reagen Benedict mendapatkan hasil negatif berwarna hijau, formalin dan H2SO4 pekat positif berwarna kuning, Lieberman negatif berwarna kuning, Marquistes positif oranye, dan H2SO4 pekat positif berwarna ungu. Sekian dan terima kasih.